Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pepohonan hijau dan udara segar, hiduplah seorang anak bernama Siti. Ia tinggal bersama ibunya, Maya, di sebuah rumah kecil yang sangat sederhana. Siti selalu terlihat ceria, meskipun keadaan keluarganya jauh dari kata cukup. Ibunya, Maya, seorang perempuan yang tegar, bekerja sebagai penjahit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Setiap pagi, Siti selalu mengawali harinya dengan senyuman. Ia bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan. Walaupun tak pernah ada banyak makanan di meja, mereka selalu berbagi dengan penuh kebahagiaan. Maya selalu berusaha membuat hidup Siti seindah mungkin, meski kenyataan seringkali menghantam dengan keras. Pada usia Siti yang masih sangat muda, ia sudah mengerti betul betapa beratnya kehidupan yang mereka jalani. Namun, Siti selalu berusaha melihat sisi baik dari setiap hal yang terjadi. Ia tak pernah merasakan keluhan, bahkan ketika teman-temannya di sekolah memiliki barang-barang yang jauh lebih baik darinya. Ia lebih suka bermain dengan imajinasinya, menggambar di tanah atau membuat boneka dari daun-daun kering. Suatu hari, ketika Siti sedang bermain di halaman rumah, ia mendengar suara tangisan dari dalam rumah. Maya terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya tampak sangat lelah. Siti mendekat dengan hati-hati. Wajah ibunya memucat, dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Siti panik, tapi Maya tersenyum lemah padanya. "Jangan khawatir, Nak. Ibu cuma capek," kata Maya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, Siti tahu sesuatu yang lebih dari itu. Ibu mereka tak pernah mengeluh. Bahkan ketika tubuhnya jatuh sakit, Maya selalu memprioritaskan kebahagiaan dan kebutuhan Siti di atas segalanya. Siti tak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada ibunya. Tetapi satu hal yang pasti, Siti selalu merasa bahwa ibunya adalah wanita terkuat yang pernah ia kenal. Namun, rasa khawatirnya semakin menguat saat melihat ibunya semakin sering terbaring sakit. Maya tak pernah bercerita banyak tentang kondisi kesehatannya, namun Siti bisa merasakannya. Siti hanya bisa berdoa, berharap ibunya segera sembuh dan bisa kembali bekerja, seperti dulu. Di tengah ketidakpastian yang mencekam, Siti bertekad dalam hatinya, "Aku harus menjadi kuat, seperti ibu." Beberapa minggu berlalu, namun keadaan Maya tak kunjung membaik. Tubuh ibunya semakin melemah, dan Siti pun mulai merasakan kesulitan dalam menjalani hari-harinya. Pekerjaan ibu yang semula lancar kini terhenti. Uang yang mereka miliki mulai menipis, dan kebutuhan sehari-hari semakin sulit dipenuhi. Maya berusaha menyembunyikan keadaannya yang semakin buruk, tetapi Siti bisa melihat dengan jelas bahwa ibu semakin sulit bangun dari tempat tidur. Di pagi hari, Siti berusaha membuatkan sarapan sederhana dari bahan-bahan yang masih ada di dapur. Setiap kali ibunya memandangnya dengan tatapan lelah namun penuh kasih sayang, Siti hanya bisa tersenyum, berusaha menutupi kegelisahannya. Pada suatu malam yang gelap, Siti terbangun dari tidurnya karena mendengar suara terisak dari kamar ibunya. Ia segera berlari ke sana, dan melihat Maya terbaring dengan wajah yang memucat. Tubuhnya gemetar karena demam yang sangat tinggi. Ibu kenapa?" Suara Siti tercekik. Air matanya mengalir deras. Maya hanya bisa tersenyum lemah. "Ibu baik-baik saja, Nak. Jangan takut." Tapi Siti tahu itu bukan kenyataan. Ia merasa sangat takut, lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap malam, Siti duduk di samping ibu, mengusap keningnya yang panas, berharap ada keajaiban yang datang untuk menyembuhkan ibunya. Namun, keajaiban itu tak kunjung datang. Keadaan Maya semakin memburuk. Siti mulai terpaksa bekerja membantu ibunya. Meski usianya masih sangat muda, Siti tak ingin melihat ibunya menderita sendirian. Setiap kali ada pekerjaan rumah yang bisa ia bantu, ia lakukan dengan sepenuh hati. Menjahit, membersihkan rumah, bahkan mencari pekerjaan kecil-kecilan di desa. Ia tidak pernah mengeluh, walaupun tubuhnya lelah dan kadang-kadang harus mengorbankan waktu bermain dengan teman-temannya. Siti mulai belajar untuk menjadi lebih mandiri,
Meski seharusnya ia masih bisa menikmati masa kecilnya, ia tak pernah memperlihatkan rasa lelahnya pada ibunya. Setiap pagi, ia menyapanya dengan senyuman ceria, meskipun hatinya penuh kecemasan. Namun, meskipun fisiknya mulai kelelahan, Siti merasakan satu hal yang semakin kuat dalam dirinya, harapan. Ia tahu, meskipun dunia seakan membelenggu mereka dalam kesulitan, ia harus terus berjuang. Untuk ibunya, untuk dirinya, dan untuk masa depan yang masih gelap. Siti sering mengingat kata-kata ibunya yang selalu mengajarkan untuk tetap kuat. Tak peduli seberat apapun ujian hidup, jadilah jiwa yang kuat, nak, kata Maya di suatu malam yang hening. Karena kekuatan bukan hanya datang dari tubuh, tetapi dari hati yang tidak pernah menyerah. Siti menatap langit malam itu dengan tekad yang semakin bulat. Ia akan menjadi jiwa yang kuat, seperti yang diinginkan ibunya. Hari-hari semakin sulit bagi Siti. Maya, ibunya, semakin tak mampu berbuat banyak. Meski tak pernah mengeluh, tubuh yang lemah tak bisa lagi menahan beban. Siti mulai menjalani hari-harinya sendirian, tanpa banyak bantuan. Pekerjaan yang dulu menjadi tugas bersama kini menjadi beban yang harus ditanggung sendiri oleh anak kecil ini. Ia tidak hanya harus mengurus rumah, tetapi juga mencari cara untuk mendapatkan uang agar mereka bisa makan. Di sekolah, Siti sering merasa canggung. Teman-temannya yang masih bisa bermain dan tertawa bebas tidak tahu apa yang sedang ia alami. Mereka tak tahu bahwa di rumah, ibunya sedang terbaring sakit. Mereka tak tahu betapa Siti harus mengatur waktu antara sekolah, membantu ibu, dan bekerja sambilan. Setiap kali ada tugas yang harus dikumpulkan, Siti sering mengerjakannya larut malam setelah ibunya tertidur. Di luar, dunia tampak cerah seperti biasanya, tetapi Siti merasa seperti terperangkap dalam bayang-bayang kegelapan yang semakin menghitam. Setiap kali melihat teman-temannya bercerita tentang mimpi dan harapan mereka, Siti merasa terasing. Mimpinya kini hanya satu, melihat ibunya sembuh. Namun, mimpi itu semakin terasa semakin jauh dari jangkauan. Pada suatu pagi, saat Siti pulang dari pasar, ia mendapati rumahnya sepi. Maya tidak ada di tempat tidur. Panik, Siti mencari-cari ibunya di setiap sudut rumah. Sampai akhirnya ia menemukannya di pojok dapur, terjatuh. Maya tampak lemas, wajahnya pucat dan nafasnya terengah-engah. Siti berlari menuju ibunya dengan gemetar, berusaha sekuat tenaga untuk membangunkannya. "Ibu! Ibu!" Siti memanggil dengan suara tercekat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ibu, tolong, bangunlah." Namun, Maya hanya bisa membuka matanya sedikit. Wajahnya yang penuh kerut tampak semakin kurus dan rapuh. "Siti, ibu tak bisa lagi bertahan, nak." Suara ibunya sangat pelan, hampir seperti bisikan. Siti menahan tangisnya. "Jangan bilang begitu, Bu. Kamu harus kuat. Kamu harus sembuh," katanya, meski hatinya sendiri sudah hampir patah. Ia tidak bisa membayangkan dunia tanpa ibunya. Dengan tangan gemetar, Siti memeluk ibu dengan penuh kasih. Maya tersenyum lemah. "Kau adalah jiwa yang kuat, nak. Ingatlah selalu itu. Kekuatan bukan hanya ada pada tubuh kita, tetapi pada hati yang tidak pernah menyerah." Kata-kata itu kembali teringat dalam benaknya, seperti mantra yang terus menguatkan dirinya meski dunia terasa begitu berat. Tapi kali ini, kata-kata itu terasa begitu pahit. Betapapun Siti berusaha menjadi kuat, ia tahu tidak ada yang bisa menghentikan waktu, dan tak ada yang bisa mengembalikan kesehatan ibunya. Semua usaha yang dilakukan Siti terasa tak berarti jika dibandingkan dengan penderitaan yang harus dialami ibunya. Namun, meski hatinya hancur, Siti tahu satu hal, ia harus tetap hidup, ia harus tetap berjuang. Karena seperti yang selalu dikatakan ibunya, kekuatan sejati datang dari dalam. Bahkan ketika segala sesuatu tampak hilang, ada kekuatan yang bisa muncul dari dalam hati yang tak pernah menyerah. Dan Siti berjanji, ia akan terus bertahan. Maya akhirnya pergi, meninggalkan dunia yang penuh penderitaan dan ketidakpastian. Ketika detik-detik terakhir kehidupan ibunya berlalu, Siti merasa dunia seakan berhenti berputar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan.
Tubuhnya yang lelah seperti tak mampu bergerak, dan hati yang hancur rasanya tidak bisa lagi menahan beban kesedihan yang sangat berat. Semua kenangan indah bersama ibunya terasa semakin jauh, seolah menjadi bayang-bayang yang perlahan menghilang dalam kegelapan. Namun, di saat-saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri Siti. Meski ia merasa sangat terpukul, ada satu kata yang terus bergaung dalam pikirannya: kekuatan. Maya selalu mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari apa yang tampak di luar, tetapi dari keteguhan hati untuk terus maju, meskipun dunia terasa runtuh di sekitar kita. Siti tak menangis berlarut-larut. Ia tahu, meskipun ibunya sudah tiada, ia masih harus bertahan. Siti memutuskan untuk menghormati ibunya dengan menjadi jiwa yang kuat, seperti yang selalu ibunya ajarkan. Hari-hari berikutnya, Siti berusaha menjalani hidupnya dengan lebih dewasa. Ia mulai mengatur waktu dengan lebih bijaksana, mencari cara untuk menghidupi dirinya sendiri. Sebagai seorang anak yang sudah kehilangan orang tuanya, ia tak lagi ingin merasa terpuruk dalam kesedihan. Siti tahu, meskipun kesulitan tak pernah hilang, ia harus melangkah maju. Beberapa bulan berlalu, dan Siti mulai membangun kehidupan yang baru. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, mengambil beberapa pekerjaan sambilan di desa untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Meski banyak yang meragukan kemampuannya sebagai seorang anak kecil, Siti tetap berjuang tanpa rasa takut. Setiap malam, setelah bekerja, ia menulis di buku kecilnya. Tidak ada lagi gambar-gambar indah yang dulu ia buat dengan riang. Sekarang, buku kecil itu berisi catatan-catatan tentang harapan dan tekadnya. Ia menulis tentang impian-impian yang kini berputar di pikirannya. Impian untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, meski ia harus melakukannya sendiri. Pada suatu sore, Siti duduk di bawah pohon besar yang sering digunakan ibunya untuk duduk bersama. Udara sejuk berhembus pelan, dan langit mulai berubah warna menjadi jingga. Siti mengangkat wajahnya ke atas, merasakan sentuhan angin yang lembut. Tiba-tiba, ia merasa seolah-olah ibunya masih ada di sana, mengawasi dan mendampinginya dalam setiap langkah hidupnya. "Aku akan tetap kuat, Bu," bisik Siti pelan. "Aku akan terus berjuang untukmu." Siti merasa ada kedamaian yang mulai tumbuh dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ibu tidak lagi ada secara fisik, cintanya dan ajarannya akan selalu hidup dalam dirinya. Siti kini menjadi wanita muda yang mandiri, penuh kekuatan, dan tak pernah menyerah, bahkan saat hidup mencoba untuk merobohkannya. Kini, setiap kali ia merasa lelah atau terjatuh, ia ingat kata-kata ibunya yang selalu menguatkan. "Jadilah jiwa yang kuat, nak." Dan dengan tekad yang lebih besar dari sebelumnya, Siti berdiri tegak, menghadap dunia yang tak selalu ramah, tetapi dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang tak pernah padam. Siti belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang tumbuh dan terus melangkah meski segala sesuatunya terasa hilang. Dan Siti, dengan jiwa yang kuat, kini siap menghadapi dunia, apapun yang datang.